Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi saat berbahasa. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi, apa saja sih permasalahan-permasalahan dalam berbahasa itu? Yuk kita simak sama-sama. Faktor yang pertama adalah tidak adanya penggunaan tata bahasa yang benar. Misalkan nih, dalam kata bahasa ada terbentuk SPO yang berarti subjek, predikat, dan objek. Nah, setelah sudah terpenuhi SPO ini, maka selanjutnya adalah rangkaian kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Yang kedua, tidak menggunakan tata bahasa sesuai dengan situasi. Misalkan ketika ada sebuah novel dan seorang tokohnya ini merasakan penderitaan, kesedihan, kekecewaan, tetapi kita sebagai pembaca malah merasakan sebaliknya, yaitu merasa bahagia dan tidak merasa iba kepada tokoh itu. Itu sangat tidak sesuai dengan situasi yang dialami oleh sang tokoh. Seharusnya kita juga merasakan kesedihan, juga merasa terpuruk dengan apa yang tokoh itu rasakan. Situasi kedua ialah ketika ada seseorang berduka, kita harusnya mengucapkan belasungkawa, bukannya menertawakannya ataupun mengejeknya. Faktor yang ketiga yaitu memakai kata asing yang sebenarnya sudah ada di padanan pada bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata catcalling atau panggilan kucing. Kata ini seringkali didengar di kalangan masyarakat sekarang. Padahal kalimat ini sebenarnya merupakan kata asing yang terdapat di dalam padanan bahasa Indonesia disebut melucah. Nah, sebenarnya apa sih catcalling itu? Itu tindakan mengganggu keamanan dan kenyamanan yang berupa siulan atau seruan. Nah, tindakan ini terjadi biasanya kepada para wanita. Padahal tindakan ini merupakan kekerasan verbal yang tanpa disadari sudah dilakukan oleh para pria kepada wanita di kalangan masyarakat. Nah, yang faktor keempat atau faktor terakhir, menerjemahkan kata asing sesuka hati. Nah, misalnya itu ada kata butter yang artinya mentega, sedangkan fly artinya terbang. Nah, jika digabungkan butter dan fly yaitu butterfly yang artinya kupu-kupu, bukan mentega terbang. Jadi tidak boleh sesuka hati dalam menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itulah faktor-faktor kesalahan dalam berbahasa yang harus diketahui oleh kita semua. Nah, selanjutnya saya akan membahas kesalahan berbahasa yang ada di lingkungan sekitar saya. Yuk disimak baik. Kesalahan berbahasa seringkali terjadi di lingkungan masyarakat, baik itu secara sengaja maupun tidak. Lantas, apa saja sih kesalahan dalam berbahasa itu? Nah, sebelumnya itu, kesalahan dalam berbahasa terbagi dua. Ada yang bentuk lisan dan ada yang bentuk tulisan. Jika dalam lisan, biasanya terjadinya pemborosan kata yang tanpa disadari terucap dari mulut. Seperti ketika membicarakan tentang sesuatu yang menggunakan kata cuma, tapi di akhir kalimatnya menggunakan kata doang. Padahal cuma dan doang itu adalah sinonim, yaitu persamaan kata. Nah, yang kedua,
Biasanya seringkali didengar di kalangan masyarakat, anak muda ataupun bahkan yang sudah tua. Seringkali menggunakan kata-kata hewan untuk mengupati orang lain atau ketika lagi marah. Seharusnya kata itu tidak boleh digunakan sembarangan karena sebenarnya kata hewan itu dirujuk pada hewan, bukan pada orang lain atau waktu lagi marah menguasai. Kesalahan ketiga, kata yang tidak sesuai KBBI. Contohnya, kata apotek itu dibaca apotek. Tapi seringkali kita menemukan kesalahan dalam penulisannya. Apoti. Padahal dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah apotek. Jadi jika kita mendengar kalimat apoti yang biasanya jadi jika kita tuliskan ke dalam tulisan, maka kita akan mengingat bahwa apotek itu tulisannya apoti. Contoh lain ketika mengucapkan definisi, itu pakai i bukan bukan definisi tapi definisi. Yang contoh selanjutnya ketika menggunakan kata sekadar, itu yang bakunya adalah sekadar bukan sekedar. Ada juga contoh yang selanjutnya, praktik bukan praktek. Selanjutnya, kesalahan berbahasa dalam bentuk tulisan. Seringkali penulis melakukan kesalahan-kesalahan teknis yang tidak sesuai dengan kaidah berbahasa. Bisa disebabkan karena minimnya dalam menambah wawasan untuk membaca karya-karya orang lain. Karena tanpa membaca karya orang lain, kita tidak akan tahu tata penulisan yang benar. Dan jika kita tidak mempelajarinya, maka tulisan kita tidak akan bisa enak dibaca oleh para pembaca. Misalkan dalam tulisan dialog, itu ada di sini ya contohnya, kalian bisa lihat. Nah, perbedaannya itu ada di bagian tanda komanya. Ada dia komanya di dalam tanda petik 2 dan ada juga tanda komanya di luar. Yang benar itu adalah yang di dalam. Dan perlu diingat, setelah tanda petik 2, kata ucap, ujar, dan lainnya itu hurufnya harus kecil, bukan besar.